Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai karunia, nikmat, sehingga pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa memaksimalkan detik demi detik yang Allah berikan, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, Allah juga mengundang kita dalam kajian pagi hari ini di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, yaitu Masjid Darut Tauhid Bandung. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kehadirat junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, ayah bunda yang dirahmati Allah, baik itu yang hadir di Masjid Darut Tauhid Bandung maupun yang sudah bergabung di Zoom maupun di YouTube, kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang. Insya Allah seperti yang sudah diinformasikan pada pagi hari ini sampai menjelang buka puasa nanti di hari Ahad tanggal 17 April 2022, insya Allah kita akan sama-sama menimba ilmu ataupun mendapatkan ilmu dari para asatiz, khususnya dengan tema Samawa, ya, Daurah Samawa namanya. Nah, Samawa ini singkatan Sakinah, Mawadah, Warohmah. Nah, tentu saja tema Samawa ini tidak jauh-jauh dari namanya berumah tangga, ya. Nah, rumah tangga. Nah, baik itu pra rumah tangga maupun ketika rumah tangga, ya, ataupun pasca pernikahan gitu, ya, ataupun sebelum pernikahan insyaallah. Nah, nanti ya insyaallah pada hari ini akan ada 3 pemateri dan pada sesi pertama ini insyaallah kita akan bersama dengan guru kita Ustadz Lili Humedi. Nah, insyaallah akan membahas tema apa? Nah, kita akan simak bersama-sama. Alhamdulillah di sini sudah bergabung, dan tanpa berpanjang lebar mari kita sama-sama luruskan niat menimba ilmu sambil yang khususnya yang berada di masjid kita niatkan itikaf, sehingga detik demi detiknya selain kita mendapatkan keutamaan dalam bermajelis ilmu juga mendapatkan keutamaan dalam itikaf. Dan sebelum dimulai kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Lili untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian serta sahabat-sahabat, pada kesempatan siang ini kita akan berbagi tentang pola mendidik anak, ya. Pola mendidik anak ini tentu bagi yang sudah berumah tangga, ya, ini menjadi lebih mendekati, ya. Bagi yang belum berumah tangga berarti harus memiliki dulu pasangan. Nah, namun ini bisa menjadi sebuah edukasi untuk kemudian meniti pada masa-masa nanti saat kemudian ada bersama pasangan, ya. Paling tidak ada 2 pola bagaimana saat sendiri dan saat kemudian sudah berpasangan. Pertama, saat sendiri pastinya harus sering bahasanya berdoa, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala jika masa itu sudah sampai. Jika masa itu sudah sampai, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu bagi siapapun yang ingin memiliki anak yang soleh dengan pola yang kemudian didapatkan, ada baiknya justru saat masih belum berpasangan itu mendidik diri dulu untuk bisa menjadi soleh atau solehah. Kalau kemudian bisa menemukan
pendidikan sendiri, bagaimana pribadi masing-masing yang belum berpasangan ingin menjadi anak yang soleh atau solehah, maka pada saat rumah tangga sejatinya itu akan lebih mudah. Ya, ada dua tipe anak yang kemudian dia bisa soleh atau solehah. Ada tipe anak yang kemudian dia menemukan sistem, menemukan milieu atau lingkungan yang akhirnya dia terdidik karena memang ada kemauan. Nah dari situ kalau pada masanya lagi nanti ketemu, itu bisa menjadi sebuah experience, sebuah metode yang sangat menarik ketika kemudian bisa diterapkan pada saat nanti sudah berumah tangga adalah menggunakan experiential learning, pembelajaran dari pengalaman. Nah, pengalaman ini sangat susah didapatkan kalau bagi para ya adik-adik ya tentunya yang belum punya pasangan tidak mendapatkan pengalaman itu, padahal itu pengalaman yang sangat mahal ya. Yang membedakan si A dan si B adalah dari sisi pengalaman, tapi tidak hanya sekedar pengalaman, adakah dalam dirinya mau melakukan pembelajaran. Nah itu penting. Sebab ada di antara adik-adik sekalian ya, Akang dan Teteh yang masih sendiri, kemudian dia trauma dengan pola mendidik anak. Kenapa? Karena melihat orang tua sendiri, orang tua saya begini gitu ya. Nah ini akhirnya menjadi sebuah penurunan kualitas diri pada saat nanti berumah tangga. Tidak sedikit dia hanya mengambil dari sisi bagaimana orang tuanya mendidik. Kalau benar alhamdulillah, kalau salah itu justru menyengsarakan generasi berikutnya. Nah kemudian ada anak-anak yang kemudian dia hidup bukan dengan sistem atau lingkungan, tapi memang di keluarganya dididik luar biasa. Terjadi dialog, terjadi kemudian berbagi pengalaman sebagainya, ada pembelajaran di keluarganya. Ada orang-orang seperti ini ya, ada keluarga seperti ini. Saya menemukan, kenapa saya menyampaikan dua ini, karena memang saya menemukan dua pola mendidik anak. Ada yang didapat langsung dari keluarganya ya. Ada yang kemudian saya besar karena saya bukan dari keluarga saya gimana, ada terbatas. Secara ekonomi mereka orang tua di antara kita itu berjuang luar biasa. Bahasanya boro-boro memikirkan gimana mendidik anak yang soleh dan soleha, nggak paham. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang tuanya baik, maka anaknya kemudian dididik oleh lingkungan, masya Allah. Nah, ada kan di antaranya kita coba angkat tangan yang sampai saat ini merasa sudah tahap mau belajar di Darut Tauhid. Apakah itu lingkungan atau orang tua? Yang lingkungan angkat tangan. Ya. Yang orang tua angkat tangan? Tidak banyak. Oh di sini yang datang orang tua ya. Mantesan nggak pada ngacung. Bagi para orang tua, berarti ada tipe dua ini ya yang kemudian mendidik anak. Ada yang tadi tuh tahu ya, mau atau mampu. Yang problem memang sudah punya anak nggak tahu gimana cara mendidik anak. Akhirnya ya tadi tuh. Istilahnya kalau bahasa penelitiannya trial and error. Sigana cocok nu kieu tah. Nah, sigana cocok nu kieu tah. Gini ente gitu. Nah, itu terjadi itu, ya. Saya membuat materi ini coba saya melakukan sebuah experience. Kemarin pada saat di Jakarta ada manasik umroh di travel saya, kemudian ada seseorang yang dia nunggu jamaah yang sedang manasik. Dia sudah berumah tangga. Kang, anaknya berapa? 4 katanya. Wah, masih muda udah 4, keren dah. Ternyata ngalir tuh. Saya ngobrol tentang pola pendidikan, luar biasa ya. Makanya saya menemukan pola yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat bapak dan ibu, baik yang belum berumah tangga, apalagi yang sudah berumah tangga ya. Maka buat yang sendiri berdoa pada saat berpasangan, nah ini membangun komitmen. Karena sudah berumah tangga nggak tahu gimana komitmen mendidik anak ke depan. Coba Bapak Ibu angkat tangan yang waktu menikah pertama kali tahu persis bagaimana caranya mendidik anak yang soleh-soleh. Angkat tangan yang tahu persis.
yang 50-50, tahu tapi dia tidak tahu. Ayah di dia yang tidak tahu sama sekali. Nah, ya, artinya ya apa ya, ya berumah tangga ya kita ngobrol aja lah, lanjutin gitulah, boro-boro komitmen kita kayak nikah kayak bismillah we lah. Juga. Ya kan ada yang begitu, betul nggak? Tapi kan qadarullah. Ya Masya Allah. Maka nggak kan di Indonesia ini boleh dibilang ada sertifikasi bimbingan pranikah. Tapi bimbingan pranikah yang sesungguhnya sampai mengenal pasangan dan sebagainya, kemudian pada saat punya anak, how to-nya bagaimana gitu ya. Kalau anak SD, anak TK, SD, bagaimana caranya, nanti masuk SMP bagaimana, SMA bagaimana, berumah tangga, kuliah bagaimana, berumah tangga gimana, terus punya cucu gimana. Ada pembelajaran seperti itu? Nggak ada. Masya Allah. Ya. Inilah sejatinya karunia Allah. Iya, coba bayangin ya, kita orang berpendidikan, kita punya agama, tapi bagaimana membangun keluarga? Itu belum ada madrasah yang secara utuh. Di Indonesia ada sebagian ya, tapi secara utuh dan di berbagai kota gitu dengan penuh kesadaran gitu ya, ada lembaga-lembaga pendidikan seperti ini. Belum ada yang serius. Mudah-mudahan yang sedang ikut pendidikan di Darut Tauhid, pulang dari sini dia punya SDM, dia punya harta, dia punya waktu, bismillah ya. Saya mau membangun, Ustadz, dari rumah saya membangun keluarga saya ajak saudara-saudara saya, yuk kita membuat madrasah keluarga. Masya Allah. Nah, itulah keprihatinan kita. Makanya Darut Tauhid mencoba, walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan ini memberikan sumbang pahala gitu ya. Minimal yang Bapak Ibu, Akang Teteh menyimak bisa kemudian men-share-nya ya, membagikan lagi, menyampaikan lagi. Paling tidak mulai dari diri kita sendiri. Bagi yang sudah berumah tangga, sudah punya pasangan, motivasi awal nih, pengen tahu atau tidak. Nah, memang bagi yang sudah punya anak, akhirnya begitu sudah tahu, terjadilah sebuah perbandingan. Iya, saya dulu begini, bagaimana sih hasilnya gitu ya. Oh, kata saya, kata Ustaz Lili begini. Oh iya ya, jadi membandingkan, kemudian akhirnya ketemu tuh, ya sudah saya mau melakukan. Setelah ada yang kemudian ambil secara utuh, ada yang melakukan karena sudah punya experience mendidik anak, bahkan sudah ada anak-anak yang soleh-soleha atau ada yang belum, kemudian akhirnya mau berbuat, lakukanlah kemudian kolaborasi atau mungkin sinkronisasi atau mungkin sinergi ya. Yang penting punya inisiatif diri. Kalau kemudian nggak ada kemauan ya berat ya. Yang ketiga, akhirnya kita mencoba walaupun hanya sebentar memampukan diri untuk bisa kemudian mendidik ya, tepatnya menemukan pola mendidik anak. Jadi Bapak sekalian, memang saya sudah berumah tangga berapa lama? Qadarullah, alhamdulillah rumah tangga saya kalau nggak salah sudah baru memasuki usia 28 tahun. Dari ada anak masih SMP, SMA, lalu yang sudah berumah tangga, ntar lagi insya Allah punya cucu ya. Tapi di pondok kami punya anak TK, punya anak SD, punya anak SMP, punya anak SMA. Jadi memang selain anak sendiri ada anak-anak yang lain. Jadi Masya Allah ini yang kemudian coba kita lakukan. Dan akhirnya materi ini sejatinya sudah pernah saya sampaikan, tapi ada penyesuaian saat saya diminta di Basnas Kota Bandung bagaimana kemudian mendidik anak atau pola mendidik anak. Sehingga pola ini sejatinya ya sekalian, ini sebenarnya boleh dikatakan, makanya saya sebut mendidik anak ini karunia Allah. Ada karunia Allah yang luar biasa. Nah, ini saya mau berbagi tentang pola mendidik anak, mencontoh Rasulullah SAW. Namun karena sangat banyak ya pola-pola yang Rasulullah contohkan, karena berdasarkan satu usia, dua kasus gitu ya. Jadi akhirnya saya ambil coba dari rukun Islam. Jadi pola mendidik anak Rasulullah SAW, mencontoh Rasulullah SAW dari rukun Islam. Memang sangat kecil ya. Tapi ya dari sini mudah-mudahan menambah pengetahuan berikutnya, ketemu lagi dengan pola yang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa pola mendidik anak itu sangat banyak. Dan yang paling penting persis seperti
orang yang ingin menghafal Al-Quran. Gimana sih caranya menghafal Quran? Ada pola A, pola B, pola C. Tapi intinya cuma satu, mengulang-ulang. Ya, itu dari temuan menghafal Quran mengulang-ulang. Kita nggak punya kemauan mengulang-ulang, nggak punya waktu, ya nggak bisa. Ya. Nah, berumah tangga, kemudian kita mendidik anak, bagaimana polanya? Nah, nanti coba Bapak ditemukan. Kira-kira pola yang saya sampaikan apa, tapi saya memberikan judul pola berdasarkan rukun Islam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mendidik anak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama saya Lili Komedi, ya. Kita lihat dulu video berikut. Mudah-mudahan suaranya keluar. Nggak kedengaran ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai orang tua, tentu mendambakan seorang anak yang soleh dan solehah. Karena melalui anak yang soleh, amal kita tidak akan terputus sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang selalu Disconnected. Kok disconnected? Malah diputus. tentu melalui pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Lalu, video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mendidik anak ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai orang tua, tentu mendambakan seorang anak yang soleh dan soleh. Sebentar Bapak Ibu ya. Pencet. Karena melalui anak yang soleh, amal kita tidak akan terputus sampai ajal menjemput kita. Jadi ini yang kemudian kita perlukan, bahwa kita merindukan anak yang soleh. Saya coba juga buat pemetaan. Apa sih manfaat anak soleh? Sebagian diantara kita sudah tahu. Dari hadis tadi sudah disampaikan bahwa itu akan membuat anak-anak kita mampu berdoa, dan itu menjadi amal ya yang bisa menyelamatkan kita bagi para orang tua. Lalu kalau masih menjadi seorang anak, apa manfaatnya jadi anak yang soleh? Jelas ya, dia menjadi anak yang berbakti, dan dia sedang menyelamatkan masa depannya. Nah ini yang penting buat anak-anak kalau jadi anak yang soleh soleha. Kalau dibahas tentang bagaimana pentingnya kita karakter yang soleh dan soleha ini, semua kembalinya pada kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kehidupan mereka yang soleh atau soleha. Ya, jadi ini menjadi sebuah poin penting buat kita sejatinya. Nah, karena kita bicara pola, maka kita lihat kembali bahwa judul pola mendidik anak menurut Rasulullah SAW ini paling tidak mengandung 2 maksud. Pertama, cara Rasul dalam mendidik anak. Kedua, cara orang tua mendidik anak mencontoh Rasul. Nah, sehingga buat yang belum punya anak juga ini menjadi pengetahuan penting ya buat kita semua, apalagi buat para orang tua. Nah, sebagai pengetahuan, Nabi kita Muhammad SAW memiliki 7 orang anak. 6 di antara mereka lahir dari rahim Siti Khadijah. Putra pertama beliau bernama Qasim yang meninggal dunia saat berusia 2 tahun lantaran sakit. Tidak lama setelah Qasim lahirlah Abdullah, namun Abdullah juga wafat saat masih berusia balita. Putri-putri Rasulullah SAW berjumlah 4 orang. Mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Adapun dari istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Maria Qibtiyah, Nabi SAW memperoleh anak laki-laki bernama Ibrahim, hanya saja putranya wafat saat berusia belasan bulan. Nah ini bisa melihat ya bagaimana ternyata putra dan putri beliau demikian adanya, Masya Allah. Kebayang ya kalau kita jadi orang tuanya, kebahagiaan tapi kemudian juga harus siap dengan ditinggalkan ya, Masya Allah. Sekarang mari kita lihat cara Rasul dalam mendidik anak berdasarkan maksud saya bukan ya rukun, tadi saya bilang apa, rukun Islam ya, ya betul rukun Islam. Yang pertama syahadat.
Nah, ini tauhid. Tauhid itu pondasi keyakinan seorang anak dalam beribadah pada Allah dan berbakti pada kedua orang tuanya. Jadi menggunakan pola apa saja, kalau syahadat ini, tauhid ini tidak ditamakan dengan kuat pada anak, maka repot buat kita. Ini previewnya dulu ya. Yang kedua, sholat. Mendidik supaya pribadi anak-anak kita taat. Pondasi Islam kedua yang akan mendidik fungsi abid dan khalifah pada dirinya. Fungsi abid, ibadah, abdullah, dan khalifatullah. Yang ketiga, puasa. Ini ada fungsi untuk kendali emosi. Amal ibadah yang mengajak pribadinya mampu mengendalikan diri dalam mensikapi segala takdir ilahi. Luar biasa tantangan saat ini, ya. Saya ya tentu banyak cerita lah dari anak-anak saya sendiri, anak-anak pondok gitu ya. Yang keempat, zakat. Saya mengambil insight dari zakat adalah berbagi harta. Dewasa dan bijaksana dalam bersikap dengan harta, baik saat mendapatkan dan membelanjakan. Ia akan menjadi jalan kesejahteraan dan keselamatan dunia akhirat. 5. Haji, tunduk pada ilahi. Mengajak siapa saja untuk tunduk dan berserah diri atas undangan haji, siap menghadapi tantangan, ujian, kenikmatan berhaji sebagai miniatur hidup di dunia dan di akhirat. Nah, ini bahasan dari rukun Islam secara preview ya, tampilan awalnya. Sekarang mari kita lihat, coba kita detailkan. Bapak Ibu, suara saya terlalu cepat atau tidak? Terlalu cepat? Cepat atau tidak? Coba yang cepat angkat tangannya. Yang tidak cepat angkat tangannya. Ya, banyak kan tidak cepat. Kalau gitu saya perlahan sedikit ya. Cara Rasul dalam mendidik anak tinjauan menurut syahadat atau tauhid. Di antara cara Rasulullah SAW dalam mendidik setiap buah hatinya ialah memperkenalkan tauhid sejak dini atau sedari dini. Dengan begitu, di dalam diri mereka akan tumbuh sifat tunduk dan pasrah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bahkan mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya sebelum risalah kenabian datang kepadanya. Nah, ini entry point banget ya buat kita para orang tua. Jadi jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita masing-masing ini tidak diperkenalkan Allah. Jangan sampai orang tua merasa segalanya bagi dia. Bergantungnya anak-anak pada orang tua. Padahal ini bukan mendidik tauhid, tapi mendidik menduakan Allah. Ya. Sehingga tidak sedikit generasi kekinian anak-anak yang kemudian sangat bergantung pada orang tuanya. Mau nyuci baju aja nggak bisa, nyetrika baju apalagi, nyapu ngepel angkat tangan. Sehingga orang tuanya itu begitu ya, begitu bekerja dia memang kuliah sampai S2, secara knowledge pengetahuan luar biasa, tapi ketika skill kemampuan kerja nggak punya, apalagi mental. Begitu tersinggung di tempat kerjanya, nggak mau kerja lagi. Allahu Akbar. Sampai orang tuanya, salah satu orang tuanya wafat, tuh anak masih jadi tanggungan orang tuanya. Ya, nggak ada kemandirian. Karena dari awal tauhidnya nggak ada kemandirian. Takut banget yang namanya mau bergaul, ya, nggak siap dengan kondisi keadaan di luar. Nah, karena merasa orang tuanya yang selalu melindungi, yang menolong, yang memanjakan, ya. Nah, ini perlu dikoreksi kalau ini terjadi demikian, ya, Masya Allah. Ngekor banget ya, kemana-mana ikut ya, kecuali kepada hal-hal tertentu saja. Setelah beliau diangkat menjadi utusan Allah, anak-anaknya pun kian patuh dan berbakti. Mereka memahami betul bahwa perintah ayahnya berasal dari wahyu Robnya. Contoh, ketika diperintahkan untuk hijrah mengikuti suaminya Utsman bin Affan. Ini yang mengikuti Utsman bin Affan siapa? Istrinya Nabi Utsman bin Affan tentunya. Apa hubungannya dengan Rasul? Putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Yang jawabannya benar boleh pulang duluan.
Sahacing, angkat tangan. Kan tadi udah disebutin nama-nama istri, nama-nama anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan dulu. Nggak ada yang tahu. Serius nggak ada yang tahu? Ya sudah, saya nggak akan ngasih tahu. Ya, itu ada tulisannya. Itu ada tulisannya. Yang ke Habsyah, itu ada tulisannya. Ya, menjalani dengan apa? Tulus hati dan kesabaran. Ibu bapak siapa yang punya anak perempuan? Angkat tangan. Nah, dididik bu. Ini rahasia ya, rahasia. Jadi nggak boleh disampaikan. Tapi ada di YouTube ya. Jadi ciri anak putri soleha itu bisa masak. Kok sederhana begitu Ustaz? Ada hadisnya. Seorang suami yang perutnya, nah, maksudnya makanan suaminya dimasak oleh istrinya, maka itu ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah, sekarang kan udah zamannya online. GoFood selesai ya. Nyebut iklan. Luar biasa, tapi itulah yang terjadi. Ya. Sehingga terjaga gitu kan, perut suaminya kan terjaga. Nggak ada makanan yang haram yang masuk. Diolah sama istrinya sendiri. Ya Masya Allah. Bapak-bapak, waduh istri saya juga kurang masak Ustaz, jadi gimana dong? Ya dilatih aja, diajak ya. Ibu-ibu yang hadir, kalau punya anak perempuan, didiklah untuk bisa memahami dapur ya, masak. Itu penting banget, penting banget. Udah jelas belanja sekarang udah harga-harga luar biasa ya, Masya Allah. Ah tenang aja Ustaz, kan yang penting jadi orang kaya. Benar, tapi mentalnya jangan sampai merusak dari kekayaan yang dimilikinya ya. Anak-anak Nabi SAW juga tegar saat menyertai dakwah Islam yang penuh rintangan selama di Mekah pada masa-masa pra-hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Mental yang kuat itu tunjang oleh keinginan tauhid yang mengakar dalam sanubari mereka. Jarang ya kita mendapatkan, mungkin jarang membaca atau jarang disampaikan. Bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW? Bagaimana dengan keluarganya saat hijrah? Nah ini anak-anaknya luar biasa, mereka tegar. Bapak Ibu bisa lihat ya, ahli Mekah suruh keluar. Ya, Rasulullah harus keluar, harus hijrah. Dan itu perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke kota Madinah. Nggak mudah. Kita aja bagi Bapak Ibu yang mudik bawa barang bawaan, waduh, ada luar biasa. Itu mau mudik tuh. Nah ini oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah dan keluarganya harus hijrah, nggak mudah. Nah berikut kita lihat ya 4 tips mendidik anak sesuai sunnah. Mudah-mudahan tersimak. Anak adalah anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk menjaga, mendidik, merawat anak kita. Bagaimana cara kita mendidik? Seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, tanamkan kepada anak-anak kita pendidikan tauhid. Agar mereka hanya bergantung kepada Allah. Agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Ingatlah wasiat Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik, karena itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi ini yang kemudian yang pertama ya. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu yang memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi memang diajak, artinya berarti apalagi anak-anak SMP ya, itu sudah mulai itu ya menunjukkan siapa dirinya. SMA sudah, itu mah sudah mandiri ya, kadang orang tua juga sisa ya. Kalau kemudian tidak diperkenalkan sejak dini tentang tauhid ini, jangan saya menyekutukan Allah dan sebagainya, maka kemudian anak-anak ini mudah sekali dia menyekutukan Allah
Dan ya sampai sekarang dengan tren-tren sekarang ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada boneka keberuntungan gitu ya. Bahkan ada anak-anak juga yang punya boneka, ini gara-gara boneka ini atau cincin atau apa. Nah ini jangan sampai kemudian anak-anak kita ternyata malah menyekutukan Allah, naudzubillah min dzalik. Dari hal yang paling kecil kita perhatikan. Tapi memang harus ada pendidikan tauhid di rumah kita masing-masing. Kita tahu bahwa yang namanya zalim adalah mendapatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adapun syirik adalah menyamakan zat Tuhan pencipta atau Allah yang beri kenikmatan dengan makhluk yang tidak mampu memberi kenikmatan, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini bab yang pertama ya, bagaimana kita mengetahui cara Rasulullah SAW mendidik anaknya pada bab tauhid. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu ya, betul? Nah, sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara ibu bapak, sayanya ibu bapak ya, mendidik dan menguatkan tauhid pada anak? Nah, silakan Bapak Ibu tulis di WA, tulis di handphone Bapak Ibu. Kan tadi sudah mengetahui itu bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak dalam bab tauhidnya, dalam bab syahadatnya. Lalu sekarang saya menanya sama Bapak Ibu, insight-nya, hikmahnya sudah ketemu. Sekarang tanya pada diri, bagaimana saya mendidik anak saya dalam bab tauhid ini selama ini? Silakan tulis Bapak Ibu. Ini rahasia ilmu bermanfaat itu, kalau interaksi antara yang menyampaikan ilmu dan menerima ilmu ada, itu biasanya ilmunya dapat manfaat. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mendengar tanpa mencatat, apalagi yang diminta oleh sang penyampainya ya, yang menyampaikan ilmunya, biasanya ilmunya burlan. Burlan. Iya, bubar kelalen orang Sunda. Ya. Nah, kenapa banyak ilmu yang kita tahu tapi nggak bisa kita amalkan? Karena interaksi saat di majelis tidak kita lakukan dengan mencatat. Ya, itu ilmu manfaat. Sudah Bapak Ibu, sudah menjawab? Nah, ini penting. Jadi tadi ada istilahnya, kalau secara kecerdasan otak kita, itu ada netron-netron di otak kita yang tersambung begitu kita menulis. Oh iya, biasanya jadi lebih mudah kita untuk bisa mengamalkannya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang menulis atau sudah selesai? Ya ini penting banget, iya. Saya selama ini ngapain ya? Saya ngajarin anak-anak saya tauhid apa enggak ya? Nah, saya kemarin lihat seorang anak SMA itu ya, diminta mengambil sesuatu oleh orang tuanya, dia nggak mau ya, nggak mau aja, nagen aja di kursi. Anak SMA itu, dan itu laki-laki, Masya Allah. Memang keluarganya kaya saya lihat ya, tapi ya hasil anaknya begitu, disuruh orang tuanya saja nggak mau. Ya na'udzubillah min dzalik. Lalu cara Rasul dalam mendidik anak dari sisi sholat, tinjauan secara sholat ya, ini tentu sangat singkat ya penyampaiannya. Nah ini dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku laksanakanlah sholat. Nah ini berarti kan perintah buat siapa nih? Buat para orang tua. Jangan sampai orang tua sudah tidak mendidik tauhid ya, kemudian juga tidak memerintahkan untuk sholat. Nah, ini jadi bahaya buat kita sebagai orang tua, karena ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dirikanlah sholat dengan sempurna dengan rukun-rukun, syarat-syarat dan wajib-wajibnya. Laksanakanlah sholat secara sempurna dan konsisten, jangan sekalipun engkau meninggalkannya. Nah ini memang ciri orang tua yang sukses adalah yang kemudian mampu atau memampukan anak-anaknya sholat. Kalau anak-anaknya nggak mampu sholat, sedihlah kita sebagai orang tua ya. Kemarin saya ketemu dialog dengan orang tua yang ke anaknya kalau membangunin subuh itu dia bilang kasar. Saya kasar Ustaz. Karena saya ingin anak saya sholat. Saya marahin anak saya. Ya. Begitu orang tuanya nggak ada, dia nggak sholat. Karena dia sholat karena orang tua. Kembali ke bab tauhid.
Maka tanamkan pada anak bahwa kita sholat karena kita bersyukur minimal pada Allah. Memang harus digali lebih dalam. Apa yang membuat itu ya? Ini yang penting banget Bapak sekalian. Jadi saya pernah dapat dari orang tua, itu orang tua angkat saya di Jakarta ya. Dulu waktu saya masih punya anak baru satu. Dia bilang begini, Ustadz Lili, jadi orang tua yang sukses itu bukan kitanya yang sukses, tapi anak kita yang sukses. Jadi kalau kitanya ahli sholat tapi anak kita bukan ahli sholat, ya kita belum sukses. Saya benar-benar tuh merenung, iya benar ya. Jadi jangan bangga sebagai orang tua kalau anak-anak kita masing-masing tidak melaksanakan syariat Islam. Harus sedih amat sangat gitu ya. Saya pernah diminta oleh keluarga kaya untuk mendoakan orang tua mereka yang wafat. Saya bilang, doa yang paling bagus itu anak-anaknya sendiri lah. Ustadz, kami nggak bisa berdoa. Allah. Ya, jadi terkoreksi lah ya. Iya, waktu itu saya belum punya anak ya waktu itu. Sekarang terkoreksi, iya anak-anak harus bisa berdoa. Minimal sekarang Ramadan kan bagus ya. Anak-anak ayo doa. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kan doa mah nggak masalah. Nanti bertahap, dikit-dikit, doa habis sholat, begitu seterusnya. Nah, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW mengajak kepada kita, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah berumur 7 tahun. Dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya. Dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya. Jadi bab sholat 7 tahun sudah mulai diajak sholat. 10 tahun sudah ada reward dan punishment. Nah, jelas banget pukullah. Nah, ini berarti adalah punishment ya, artinya pengingat buat anak. Sampai jelas tuh pukullah, artinya memang kita harus melakukan tindakan disiplin pada anak-anak untuk melaksanakan sholat. Namun proses kesadaran inilah yang penting. Bisa kita ambil tuh 3 tahun sebelum anak ini menghadapi kedisiplinan dalam agama, maka dia harus diberikan kesadaran sejak usia 7 tahun. Jadi kalau bapak ibu punya anak atau punya cucu, jangan disekolahkan di sekolah yang umum bapak ibu. Kenapa hanya mengejar kemampuan membaca, menulis, ya, kesiapan sekolah dasar. Terus sekolah dasarnya sekolah dasar umum, ngaji enggak. Terus gimana kita mengikuti Rasulullah SAW usia 7 tahun itu usia SD. Anak-anak harus sudah diajak sholat. Kalau di sekolah biasa, sekolah umum ya, agamanya begitu sangat kurang, bapak ibu harus was-was. Jangan enggak, kita kan umat Nabi. Maka anak-anak harus sudah masuk ke sekolah yang agamanya ada di situ. Anak-anak saya yang di pondok, itu ada anak yang sekolah di sekolah dasar negeri. Agamanya terbatas Bapak Ibu sekalian. Yang disampaikan teori-teori, prakteknya, ya gimana tuh anak mendapatkan di masjidnya. Kalau nggak ada ngikutin maghrib mengaji, nggak ikut sekolah agama, ya sayang banget Bapak Ibu ya. Kalau kita sebagai orang tua tidak sadar dalam hal ini. Cucu Bapak Ibu harus ya mengenal agama. Jangan sampai nggak paham. Dan ini panduan, usia 10 tahun anak-anak harus pisah dengan orang tuanya. Ini udah SMP masih juga tidur sama orang tuanya. Bahaya itu secara seksual, anak itu juga bahaya. Ya, dia melihat perilaku orang tuanya. Ini belum masanya. Maka Rasulullah SAW menganjurkan pada kita. Dan itu juga pola kemandirian, bagus banget kalau kita ngikutin. Ya. Ini juga isyarat, oh kalau begitu kita harus punya rumah kamarnya bukan 1. Ini kan jadi berdampak tuh dari sisi struktur rumah kita. Bagaimana kita harus punya rumah tidak 1 kamar. Kalau anaknya
satu berarti nambah satu kamar, anaknya dua nambah lagi. Terus begitu. Oh iya ya, ternyata Islam mengajarkan supaya kita jadi orang kaya, kan begitu. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa mengambil pelajaran dalam hal ini. Ya Allah, iya Rasulullah mengajarkan tentang bab sholat, ya. Kemudian memandirikan anak, tapi ternyata terselip di dalamnya, tersirat bahwa iya, gimana masa ditempatkan disuruh di ruang tamu ya, kan nggak apa ya, kita nggak mendidik anak-anak kita. Luar biasa, masya Allah. Ketika saya membaca hadis, iya benar. Nah ini bagaimana anak-anak diajak untuk taat. Ya tinggal bagaimana komunikasi kita sebagai orang tua pada anak-anak. Anak saya juga sampai SMP masih harus dibangunkan. Enggak masalah, memang selama kita jadi orang tua ya tinggal bangunkan saja. Tapi yang penting mental. Dia mau melaksanakan sholatnya. Adapun masih dibangunkan bahkan sampai SMA, kuliah, berumah tangga, jangan mengeluh Bapak Ibu ya. Memang kita masih, itu berarti tugas kita sebagai orang tua memang masih terus gitu. Bapak Ibu mau nanya gimana caranya pun, kalau kondisi anak Bapak Ibu tetap masih harus dibangunkan, nggak apa-apa, bangunkan saja. Tanpa kemudian kekesalan jiwa gitu, nggak usah. Ikutin saja. Sambil terus diajak untuk mandiri, terus insya Allah pada masanya anak-anak akan mandiri. Ya. Nah berikutnya, yang pertama tauhid. Nah ini bab tadi tentang sholat. Mari kita kedua, ajarkan kepada anak kita tentang sholat, tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah bersabda, perintahkan anak kalian untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau tidak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Nah ini sebagai penguat ya video ini, supaya kita kemudian diingatkan kembali Bapak Ibu sekalian. Ya Masya Allah. Kalau yang sudah melaksanakan ini selamat, barakallahu fikum, ya Masya Allah. Saya yakin sudah ada kedua, ya, buat Bapak Ibu sekalian yang sudah melaksanakannya. Nah, cara Rasul dalam mendidik anak tentang bab sholat ini temuan saya ya, yang mempermudah mudah-mudahan. Kelihatan ibu-ibu yang belakang? Ya, 4 cara mendidik anak sholat. Pertama, kira-kira dari mana dulu ya Bapak Ibu ya? Ini kan ada 4 nih. Ada tauladan, ada tegakkan, ada terapkan aturan, ada terpahami. Nomor satunya yang mana ya? Tauladan ya? Sepakat Bapak Ibu? Nah, memang makanya kalau Bapak Ibu dekat rumah dekat masjid, ajak tuh ke masjid. Bilang ke pengurus DKM-nya jangan melarang anak. Ya, tapi justru ini mendidik anak. Jadi paham adab di masjid juga. Berarti harus ada tauladan. Terbayangkan kalau orang tuanya nggak sholat ya, anak-anak pasti tidak akan sholat. Saya kembali tadi, ada anak yang mendapat pendidikan di keluarga, ada anak yang dapat pendidikan di lingkungan. Dua-duanya tetap baik ya. Yang bahaya yang nggak dapat pendidikan di keluarga, nggak dapat pendidikan di lingkungan. Wah ini anak dia dewasa sendiri tuh, luar biasa. Perlu ada tauladan. Yang kedua tegakkan. Begitu sudah dapat tauladan, tegakkan. Tegakkan ini perlu cara. Menarik ya, saya punya anak kedua, udah duduk di SMA. Sebenarnya sudah pernah saya beritahu cara bagaimana menyapu dan ngepel. Ya, kemudian adanya beli alat baru. Nah, yang alat baru ini waktu itu nggak saya ajarin, karena saya nggak suka pakai alat baru, ya, pakai alat lama. Terus saya bilang, pada saat dia sudah ngepel lagi. Sudah selesai tuh, udah rehat, udah apa, saya bilang, nak sepertinya ngepel kamu harus dilatih lagi. Iya Bi bener nih, ini perlu dilatih lagi nih. Terasa nggak ngepelnya kotor? Iya kotor. Ya nggak apa-apa, nanti kita latih lagi. Rupanya menegakkan itu memang harus ada riadohnya, ada latihannya. Selain contoh, diberikan SOP ya, aturan prosedurnya gini loh, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Begitulah Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga, terapkan aturan ya. Saat sholat sendiri bagaimana? Saat sholat berjamaah bagaimana? Saat sholat tertinggal masbuk bagaimana? Gitu kan, ada aturan-aturannya. Jangan sampai nggak paham. Kalau ibu bapak punya anak laki-laki, arahkan dia mampu Al-Quran, lalu arahkan dia untuk siap jadi imam. Jangan berhenti di situ saja ya. Walaupun tidak mudah.
Berarti orang tuanya jadi imam dulu. Itu dia. Kembali ke bab pertama, tauladan. Nggak ada tauladan nggak bisa. Nggak diberikan arahan nggak bisa. Aturan jangan langsung kepada poin pertama. Ya, awas ya kalau kamu nggak sholat nanti begini-begini. Enggak, jangan. Aturan ternyata masuk ke poin yang ketiga, tauladan, tegakkan, baru aturan. Ya, terapkan aturan. Nah, ini yang lebih bagus lagi, di akhir terpahami. Ya, memang ada orang yang mampu menjelaskan di awal, ada orang yang mampu menjelaskan di akhir atau dalam proses, enggak masalah. Anak-anak kita harus memahami mengapa sholat, apa maksud sholat, tujuan sholat. Terus jangan ingat ya, sholat itu perintah dari Allah, paham kan? Enggak ya. Apalagi sholat jamaah, sholat jum'ah, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, ya jelasin Bapak Ibu sekalian ya. Nah, udah paham belum? Belum, baik. Ayah jelasin, baik Ibu jelasin. Nah, ini yang akan memudahkan anak-anak kita, insya Allah menjadi pribadi yang taat. Ini yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara singkat, ya. Waktu saya udah habis ya, jam 11 ya. Setengah 12. Nah, sekarang nanya nih pada Bapak Ibu, silakan jawab, tulis di WA-nya, ya di note-nya ya, catatan di handphonenya. Bagaimana sih cara saya mendidik dan mengajarkan sholat pada anak saya? Bagi yang belum menikah, belum punya pasangan, tulis nanti bagaimana cara saya gitu, supaya dapat insight-nya, dapat hikmahnya, dapat ibrahnya. Silakan, saya berikan waktu 1-2 menit ke depan. Ini dalam bahasanya refleksi kalau di metode excellence learning ya, excellence learning. Jadi belajar dari pengalaman. Bagaimana kemudian kita coba belajar dari pengalaman Rasulullah SAW, kemudian kita refleksikan. Kalau saya bagaimana ya saat ini? Jika kemudian ada yang belum berkesesuaian, bismillah berikutnya saya akan melakukan seperti ini, begitu. Jadi mudah-mudahan metode ini ya, karena Bapak Ibu juga luang waktunya, ini kesempatan terbaik ya, paling tidak untuk memperbaiki. Sekali lagi bagi yang sudah, saya yakin ya ada ya, selamat ya, Masya Allah, berbahagia. Kalau perlu nanti sharing ya, bagi yang sedang mondok di Darut Tauhid, sharing ini bukan untuk membanggakan, karena satu frekuensi kan lagi pada belajar di Darut Tauhid, nggak apa-apa, sharing itu ceritakan saja. Bagi yang sedang menyimaknya jangan merasa dia sombong, enggak ya. Ini justru kesempatan untuk mendengar pengalaman seseorang yang pasti Allah memberikan kelebihan berbeda pada setiap kita, ya kan. Ketika kita mendengar kebaikan pola mendidik anak dari orang lain, kita belajar tuh, wah ini ilmu luar biasa nih, karena mereka punya pengalaman ya, Masya Allah. Kita lanjutkan. Yang berikutnya berarti syahadat, sholat, puasa ketiga. Puasa itu kendali emosi ya. Dalam surat Luqman ayat 17 ya, ini masih yang sama. Kalau tadi awalnya sholat, kemudian di sini ada wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Nah, itu poinnya. Dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ini dia poinnya ya. Bagaimana kemudian puasa itu mengajak pada kita supaya kita mampu mengajak yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan poin dari puasa sendiri adalah bersabar terhadap apa yang menimpamu. Nah, bagaimana kita belajar supaya kita orang tua dan anak-anak mampu bersabar ketika takdir itu menentukan kehidupan kita. Rasulullah SAW mengirim utusannya pada siang hari Asyura ya, di tanggal 10 Muharram ke desa-desa kaum Ansor di sekitar Madinah untuk mengumumkan, barang siapa telah berpuasa sejak pagi hari, hendaklah dia menyempurnakan puasanya.
Barang siapa yang pagi harinya tidak berpuasa, maka hendaklah puasa pada sisa harinya. Maka setelah itu kami berpuasa. Jadi ini bab waktu itu turun perintah berpuasa. Dan kami membiasakan anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Insya Allah kami pergi ke masjid, lalu kami buatkan untuk mereka anak-anak mainan dari kapas yang berwarna. Kalau salah satu di antara mereka menangis karena kelaparan, kami berikan kepadanya mainan tersebut sampai berbuka puasa. Ini kan metode luar biasa ya. Rasulullah mengajak anak-anak di mana? Di rumah Allah. Lalu di rumah Allah itu anak-anak diajak bermain. Ya, Masya Allah. Supaya melupakan lapar hausnya. Di sini poin bagaimana orang tua, para pengurus masjid gitu ya, menyibukkan anak-anak dengan dunia anak-anak. Ya, supaya mereka melupakan puasanya. Dan di sini anak-anak diajak apa? Bertahan, mengendalikan diri. Ayo nak, gitu kan, dengan cara mengalihkannya. Jadi di sini kita bisa ketemu akhirnya bagaimana sih supaya kita bisa bersabar mengalihkan apa yang menjadi beban pada diri kita. Nah, di hadis ini Rasulullah mengajak tentang pola bersabar. Bagi anak-anak demikian pula. Jadi kalau ada anak-anak yang kemudian merengek, menangis dan sebagainya, sebenarnya kalau kita melihat hadis ini ada pola mendidik yang bagus. Alihkan perhatian anak supaya tidak fokus pada keinginan tersebut. Nah, Masya Allah. 2, lakukan di luar rumah atau berpindah tempat gitu ya, supaya bisa anak-anak ini teralihkan. Ini luar biasa nih, kita menemukan pola mendidik anak ya. Bagaimana anak-anak diajak untuk bisa bersabar, mengendalikan diri dengan berpuasa ini ya, Masya Allah. Berikutnya ini video penguatnya. Boleh puasa setengah hari untuk melatih anak. Dalam rangka pembelajaran, anak kecil yang hendak berlatih puasa bisa sampai zuhur. Sekalipun ini tidak terhitung puasa, tapi ini dalam rangka latihan untuk membiasakan mereka dengan ibadah puasa. Hanya saja, jangan lupa untuk diberi pemahaman bahwa puasa yang benar itu sampai maghrib. Seperti ini yang dicontohkan para sahabat ketika pertama kali mereka diwajibkan puasa. Sahabat Rubayyi binti Muawwidh menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang pada pagi hari di hari Ashura atau 10 Muharram ke salah satu perkampungan Ansor untuk mengumumkan, barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari, maka hendaklah ia sempurnakan di sisa hari ini dengan berpuasa. Barang siapa yang berpuasa di pagi harinya, hendaklah ia tetap berpuasa. Ar-Rubayyi melanjutkan, kami berpuasa setelah itu dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami membuatkan untuk mereka mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan, maka kami berikan pada mereka mainan tersebut. Akhirnya mereka terus terhibur sehingga mereka menjalankan puasa hingga waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal rahimahullah menjelaskan, para ulama sepakat bahwa ibadah dan kewajiban lainnya hukumnya tidak wajib kecuali jika seseorang sudah balik. Jadi Bapak sekalian, ini yang indah banget ya, bagaimana kemudian diajak berpuasa. Dalam berpuasa itu kan ada keinginan berbuka, tapi kemudian diajak mengendalikan gitu ya, bertahan, bersabar. Dan anak-anak yang dididik seperti ini karakternya akan siap ketika dia remaja, dewasa ya, menghadapi tantangan-tantangan pergaulannya. Nah, puasa ini luar biasa ya, mengajak pada kita, pada orang tua ya, pada anak-anak. Nah, 5 cara mendidik anak berpuasa. Pahami ilmunya. Kemudian bangun habit, bangun kebiasaannya. Tadi kan setengah hari, sehari ya, terus gitu ya. Ikuti sahurnya, jangan sampai kemudian anak-anak tidak bersahur ya, karena aktivitas anak-anak ini kan luar biasa energinya. Temani puasanya, kalau puasa sunnah ya orang tuanya berpuasa juga. Yang kelima, refleksi hasilnya. Jadi selesai jelang buka itu gimana puasa hari ini ya. Boleh nggak kalau berpuasa sholat dikasih reward gitu ya. Hati-hati
Kalau belum paham, ujuk-ujuk dikasih reward, maka buat dia bahwa ibadah-ibadah ini ada hadiah gitu ya. Nah, nanti kalau sudah terpahami baru tuh reward dan intinya punishment-nya akan lebih baik ya. Baik, ini 5 cara. Bapak Ibu ada yang mau materi handout-nya, angkat tangan? Oh, nggak ada ya. Oh, ada. Tenang Pak, lagi puasa. Insya Allah nanti saya kasih ke Ustaz Dery ya, nanti Ustaz Dery share ke Bapak Ibu ya. Karena kan saya nggak tahu nomor handphone Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Cara Rasul mendidik anak pada posisi zakat sekarang ya. Berbagi harta. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 110. Nah, sholat dan zakat dalam satu perintah Allah. Singkat cerita, bicara tentang zakat. Nah, ini dijelaskan bagaimana 5 manfaat berzakat yang buat Bapak Ibu juga buat anak-anak. Orang yang mampu berzakat ya, berbagi harta, tentu bicara zakat atau sodakoh, infak atau wakaf ya di dalamnya, itu akan mudah tumbuh empati. Saya pernah belanja sama anak bungsu saya, ya, begitu selesai belanja, dia belanja pakai uang sendiri. Terus saya bilang begini, nah waktu belanja tadi di toko, kamu nawar enggak? Enggak. Nah begitu keluar di depan ada peminta-minta, berapapun yang kau belanjakan supaya hartamu berharga, berikan juga pada mereka yang butuhkan. Itu ternyata dipakai Bu, setiap dia jajan, dia cari orang yang membutuhkan. Jadi belanjanya segede gitu, infaknya juga segede gitu. Ya, untuk kebutuhanmu bakal habis, tapi untuk kebutuhan di jalan Allah itu bakal yang menjagamu. Ini penting, empati ini penting. Ya. Kemudian yang kedua, mudah menolong. Kalau sudah orang sering berzakat kan akan dibangun jiwanya oleh Allah, itu mudah menolong. 3, paham bersyukur. Iya, ini jalan saya bersyukur pada Allah. Itu zakat, infak, sedekah. Kendali hemat diri, ini bagus banget ya bagi Bapak Ibu yang diberi kelebihan, keberlimpahan harta. Jangan sampai anak-anak Bapak Ibu sekedar menikmati, dia harus tahu cara gitu ya, cara dan bagaimana membelanjakannya. Hemat ini penting banget. Dan orang yang berzakat itu akan diberikan karakter kaya, agniya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan keberuntungan buat keturunan Bapak Ibu kalau dia kemudian memahami hal ini. Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk salat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzon kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Jadi Bapak sekalian, zakat berbagi harta itu 5 cara mendidik anak supaya mau berzakat. Lihat langsung kondisinya anak-anak gitu ya. Ini loh orang yang membutuhkan sebagainya. Nabung, infak. Kemudian yang ketiga, berbagi sendiri. Walaupun mungkin hartanya dari kita sebagai orang tua. Terus bersamai ke badan amil zakatnya. Bahas hikmah. Nah ini metode IL-nya ya. Bagaimana kemudian kita bahas sesudah itu. Gimana rasanya. Nanti anak-anak akan mandiri insya Allah. Nah itu pola yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara saya mendidik anak dan mengajak anak berzakat? Silakan Bapak Ibu, mohon dicatat ya. Sekali lagi bagi yang belum berumah tangga berarti sedang membangun konsep masa depan. Kalau saya nanti punya anak, saya akan mendidik dan mengajak zakat. Anak saya gimana caranya gitu ya. Ada yang nulis ya kalau gitu saya jadi itu aja jadi pengurus badan amil zakat. Itu juga boleh-boleh, sah-sah saja ya. Jadi buat yang berumah tangga berarti sifatnya aplikatif. Bagi yang belum berumah tangga, pola pendidik anak ketika ada pertanyaan sifatnya adalah konsep untuk yang akan datang. Itu penting dan itu beruntung banget. Dulu saya sebelum berumah tangga nggak pernah dapat materi kayak ginian ya, sehingga nggak punya konsep ke depan. Yang ada yang ngikut saja. Benar kata Bapak ya, begitulah adanya. Masya Allah. Baik, terakhir. Perintah haji, wa adzim fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Manusia di sini nggak ada umur ya, seluruh manusia. Artinya anak keturunan kita juga harus disiapkan untuk berhaji. Ya, digambarkan bagaimana mereka yang sudah dapat suruhan Allah akan mendatangi haji, mau jalan kaki, mengendarai unta yang kurus, mau dari mana saja akan datang. Artinya kita sebagai orang tua harus mempersiapkan anak-anak kita juga untuk siap berhaji, masuk barisan mereka yang berbondong-bondong ke tanah suci. Jangan gimana, ada saya mah nggak mampu. Berarti harus mampu. Nah, kita harus jadi orang yang mampu dan memampukan anak-anak kita masing-masing berhaji. Jangan berhenti ketika kita orang tua nggak mampu, anak-anak dibiarin nggak mampu. Nggak ada rumusannya begitu. Orang Islam kalau melihat bagaimana perintah haji ini berarti poinnya satu, harus jadi orang mampu, bukan orang nggak mampu. Salah besar. Maka di sini makanya Allah kan memerintahkan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah Allah sesuai dengan kemampuan kamu, menyangkut haji di dalamnya. Terus kita nggak berusaha anak-anak kita untuk mampu berhaji, nggak boleh berhenti di situ. Harus berpikir keras, ikhtiar hebat, memohon pada Allah dengan kuat supaya mampu anak-anak kita. Ini ngeri kalau ini terjadi, kita gimana kami orang nggak mampu, nggak bisa berhaji. Maka bagi orang yang mampu, ketika sudah memampukan anak-anaknya, mampukan orang lain yang nggak mampu. Ini poin bagi para agnia. Jangan berhenti, jangan berulang-ulanglah haji, ya cukup sekali.
Cari mereka yang nggak mampu, keluarga yang mampu, ring terdekat, keluarga terdekat, siapa yang nggak mampu, daftarkan haji reguler, ya. Minimal kan sekarang 25 juta, mudah sekarang, ya. Tinggal bantu tuh cicilannya, masya Allah. Mampukan dia supaya pada saat pelunasan dia sendiri yang melunasinya. Bagus banget kalau ini terjadi para agnia, ya. Sudah haji, nggak perlu mikir haji lagi, cukup selesai sekali saja, ya. Tapi kayaknya haji yang kemarin saya kurang afdal Ustadz. Insya Allah, ya, karena sebatas itu ilmunya cukup. Kalau sudah memampukan yang lain pengen haji lagi, barulah itu boleh, gitu ya. Ini sebagai semangat untuk berhaji. Ya, tatkala Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Allah merintahkan kepadanya, berserulah kepada seluruh manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Ibrahim alaihissalam menjawab, wahai Tuhan, apakah saudara akan sampai pada mereka? Allah berkata, serulah mereka, Allah akan menyampaikannya. Jadi urusan Nabi Ibrahim alaihissalam tugasnya menyeru sampai pada hati setiap orang adalah urusan Allah. Maka berbahagia Bapak sekalian kalau Bapak Ibu dan keluarganya mampu berhaji. Nah, ini bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke Abi Kubes, ya, lalu mengucapkan suara yang keras, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah benar-benar telah merintahkan kepadamu manusia, ya, udah jelas tuh kalau orang yang tidak beriman lihat ini gitu ya, wah ternyata disuruh kita juga gitu, berarti harus beriman pada Allah supaya kita mengunjungi Allah, berhaji. Nah, pada saat berhaji nanti, poin di sini kemudian Nabi Ibrahim AS menyampaikan supaya dia, nah orang yang berhaji itu akan mendapatkan apa? Supaya dia Allah memberikan kepada orang yang berhaji surga. Allah akan melindungi orang yang berhaji dari azab neraka, karena itu tunaikan olehmu ibadah haji itu. Nah, masa kita nggak rindu keturunan kita mendapatkan keutamaan ini? Maka mulailah diperkenalkan, ya, dalam hadis Ibnu Abbas itu ketika masih anak-anak dalam rahim, labbaik Allahumma labbaik, bahkan sejak dini itu disampaikan, ya, masya Allah. Maka inilah haji itu tunduk patuh pada ilahi. Jadi orang yang berhaji ini faedah hajinya, mulailah dia berkenalkan pada anak tentang rukun Islam, kisah Nabi dan Rasul, visi berhaji sejak dini. Makanya bagus tuh kalau di PAUD TK-TK Islam itu ada manasik haji gitu, ya. Nah, itu bagus banget sebenarnya. Anak-anak tuh apa ini sesuatu gitu, ya. Saya punya yayasan, di dalamnya ada anak-anak, ada PAUD penghafal Quran. Itu anak-anak ketika diajari manasik haji gitu, ya, dan umroh, itu mereka happy banget, seneng banget gitu, ya, masya Allah. Nah, itu jangan hilang, ya, jangan hilang. Kemudian bersaudara, ada doa menyebut haji, ada cinta pada Islam karena itu puncaknya haji. Pada puncaknya haji, bersaudara dengan umat sedunia, aduh luar biasa, ya, masya Allah. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih cara Bapak Ibu mendidik anak-anak dan memotivasi anak-anak berhaji? Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, silakan boleh dicatat. Dan bab haji ini saya mengalami didikan langsung dari orang tua saya. Waktu itu saya masih SD Bapak Ibu, masih SD, saya diundang ke ruang tengah. Wallahu alam, apakah hanya saya satu-satunya atau anak-anak yang lain? Ya, yang saya tahu saya yang diajak ngobrol di antaranya, sendirian, masih SD Bapak Ibu. Ya, lalu saya mendapatkan cerita dari orang tua saya waktu itu, waktu masih ada. Dia menceritakan tentang uak saya, bahwa uak kamu itu sering ke tanah suci tuh, diceritain gitu, ya, indahnya haji, indahnya umroh. Terakhir ditutup sama sama orang tua saya, mudah-mudahan engkau termasuk yang dimudahkan Allah seperti uak menunaikan ibadah haji dan umroh. Qadarullah, saya jadi pembimbing haji dan umroh sampai saat ini. Masya Allah, terbangun tuh visinya ketika SD. Jadi emang perlu diobrolin Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita nggak punya waktu ngobrolin hal-hal seperti ini yang mungkin menurut sebagian masih jauh, salah, ya. Karena ini hasilnya diobrolin saat SD, dan masya Allah, ya, masya Allah, ini ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena wasilah orang tua mendidik, menjelaskan tentang haji. Padahal orang tua saya waktu itu, ya, ya gaji pas-pasan Bapak sekalian. Yang kerja cuma ayah saya, ibu saya nggak kerja. Di kampung lagi.
Artinya tapi sudah punya doa seperti itu, arahan seperti itu. Saya baru tahu, oh iya, baru tahu sekarang. Wah, ini caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ya, karena waktu jua. Mudah-mudahan pola mendidik anak, atau dalam judulnya sih tips mendidik anak atau kiat mendidik anak, saya ganti jadi pola gitu ya, karena memang banyak hal yang bisa kita dapatkan cara mendidik anak itu. Ini hanya salah satunya dengan pendekatan rukun Islam ya. Ya, yang lainnya insya Allah yang cocok silakan ambil dari mana saja. Yang penting Bapak Ibu anak-anaknya makin soleh solehah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya bilang sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.